Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pengajar praktik saya, Ibu Aris Sugianto, dan juga fasilitator saya Bapak Akhid Lutfian. Mohon izin, kali ini saya akan melakukan praobservasi, yaitu kegiatan paling awal dalam sebuah coaching. Dalam hal ini saya akan coba berdialog atau berkomunikasi, melakukan praobservasi dengan Bu Adinia Sukmawati Wulandari, rekan sejawat saya di SDN Romo 09, di mana beliau mengajar di kelas 4B. Selamat pagi Bu Adinia. Selamat pagi Pak. Gimana kabarnya Bu Adinia? Baik, alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Mohon izin Bu Adinia, sebagaimana yang kemarin sudah saya informasikan melalui WhatsApp ya, saya akan meminta waktu Bu Adinia, mohon maaf mengganggu waktunya di sela-sela kesibukan mengajar. Tujuannya saya mungkin akan melakukan observasi di kelasnya Bu Adinia. Baik, Pak. Tapi sebelumnya mohon izin kita berdialog dulu, berbicara dulu terkait hal yang akan dilaksanakan nanti di saat observasi. Mohon maaf Bu Adinia, untuk di kelas 4B ini harapan yang ingin dicapai ketika pembelajaran dilaksanakan oleh Bu Adinia ini kira-kira apa ya Bu ya di kelas 4B ini? Ya baik Pak ya, harapan saya terkait siswa Ya betul. terutama dalam pembelajarannya. Saya harapkan mereka mampu dalam hal mencapai kompetensi-kompetensi yang memang ada tercatat dalam kurikulum seperti itu Pak. Jadi saya harapkan mereka juga dapat mempelajari materi dengan serius, kemudian dengan maksimal, sehingga ketercapaian pembelajaran itu dapat berjalan maksimal. Baik, yang ingin dihasilkan berarti itu ya Bu ya. Ya. Kemudian dari obrolan kita nanti saya berharap bisa lebih meningkatkan, lebih membuat suasana kelas kelas Bu Adinia lebih hebat lagi ya Bu ya. Iya, Pak. Pembelajarannya lebih menyenangkan buat anak-anak. Baik Ibu, untuk selanjutnya yang paling ingin saya tanyakan saat sebelum observasi nanti, kira-kira yang paling Ibu rasakan menjadi hambatan di kelas 4B itu apa Bu, terkait masalah anak-anak Bu? Hambatannya mungkin seperti banyak ya Pak, cuman yang paling sering saya temukan ialah ketika saya hanya mengajar berdasarkan buku-buku atau sumber belajar ya, sepertinya anak kurang tertarik gitu Pak. Jadi hanya itu aja ya, merasa ada bosan kali Bu ya? Ada kejenuhan ketika saya memberikan materi hanya berdasarkan buku, tidak dari sumber-sumber materi yang lain, sumber-sumber bahan belajar yang lain. Jadi terlihat ketidakaktifan atau pasif dalam kelas. Berarti anak-anak merasa jenuh sehingga otomatis capaian pembelajarannya kurang maksimal ya Bu ya? Tentunya Pak, jadi mempengaruhi hasil belajar. Hasil belajarnya juga kurang maksimal. Nah, selama ini, sejauh ini, dengan melihat kondisi kendala atau hambatan itu, yang sudah dilakukan Bu Adinia apa nih, mohon maaf Bu? Iya, setelah saya melihat hambatan-hambatan yang terjadi di kelas, saya mempelajari bahwasannya mengajar itu dibutuhkan metode mengajar, betul kemudian sekali. Media pembelajaran medianya juga sangat betul menunjang sekali. Ya Pak. Betul. Lalu ya inovasi-inovasi digital. Ya, inovasinya juga betul sekali Bu. Begitu Pak. Jadi saya coba untuk mempelajari itu semua agar bagaimana kelas saya belajarnya lebih menyenangkan. Baik. Mudah-mudahan nanti setelah paling tidak ditemukan solusinya, nanti juga Ibu berarti kan selanjutnya tinggal bagaimana strateginya ya Bu ya. Ya, siap. Setelah tadi disampaikan metode, kemudian modelnya, medianya dan sebagainya. Baik, untuk selanjutnya Bu, kira-kira dari hal semua itu ada rencana lain nggak Bu? Misalnya yang lebih intensif lagi untuk mengatasi masalah yang tadi Ibu sampaikan. Ada rencana yang ingin Ibu lakukan nggak nanti di kelas? Rencananya sih saya ingin ini Pak,
melakukan asesmen diagnostik ya Pak. Oh tentunya. iya bagus gitu Bu ya. Ya, mungkin nanti akan berjalan di tahun ajaran baru, saya akan melakukan asesmen diagnostik yang mana nantinya saya akan mengetahui gaya belajar siswa. Betul, Barangkali ada siswa yang bukan gaya belajarnya audiovisual, mungkin dia kinestetik. Kalau saya hanya menayangkan video pembelajaran, barangkali tidak akan efektif terhadap siswa tersebut. Jadi sepertinya setelah saya mempelajari media atau inovasi-inovasi dalam pembelajaran, saya juga langkah awalnya juga akan menerapkan asesmen diagnostik terhadap siswa saya. Artinya kan kebutuhan mereka terpenuhi ya Bu ya, sesuai dengan kebutuhan belajarnya, betul. Baik Ibu, untuk aksi ini, untuk rencana ini kan pasti membutuhkan rekan ya, membutuhkan orang lain dalam hal ini ya. Kira-kira ada siapa saja Bu yang akan dilibatkan dengan rencana ini? Tentunya saya akan melibatkan kepala sekolah. Kepala sekolah pasti ya Bu ya, betul sekali. Saya juga inginlah masalah di kelas saya dapat terselesaikan. Betul. Barangkali kepala sekolah dapat memberikan masukan-masukan kepada saya agar pembelajaran lebih baik ke depannya. Kemudian setelah kepala sekolah, wakil kepala sekolah yang bidang kurikulum, bidang kesiswaan yang terkait betul ya. Yang terkait betul dan sekali, tentunya rekan sejawat. Betul. Artinya mungkin sesama rekan guru kelas 4 dulu ya Bu ya. Rekan guru kelas 4, betul. Baik, untuk selanjutnya berarti kan ketika sudah ada timnya katakanlah. Nah, berarti kan akan ada imbas, akan ada efek ke kelas lain, harapan saya seperti itu ya Bu ya. Jadi tidak hanya di kelas Bu Adinia, apalagi tadi sudah melibatkan kepala sekolah, wakil dan yang lain yang terkait, rekan sejawat. Harapannya mudah-mudahan nanti kegiatan yang dilakukan di kelas Bu Adinia itu betul-betul bisa ditiru, bisa diikuti, dan syukur-syukur satu sekolah ini mengikuti semuanya ya Bu ya. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan kita terutama ya, yang saya garis bawahi terutama yang tadi Bu Adina sampaikan terkait dengan kebutuhan siswa. Jadi kita betul-betul melakukan mengetahui kebutuhan dari setiap siswa yang berbeda-beda itu ya. Untuk selanjutnya Ibu, untuk pertanyaan saya yang berikutnya adalah kalau sudah ada rencana, ada metode, strategi dan tim yang akan dilibatkan untuk mengatasi masalah yang Ibu hadapi di kelas, berarti kan tinggal waktunya nih Bu. Kira-kira waktu yang akan dilaksanakan kapan akan dimulai rencana itu? Rencananya perbaikan pembelajaran saya minggu depan Pak. Minggu depan akan saya mulai dari saya rancang RPP, modul ajar seperti itu. Lalu saya pikirkan untuk medianya, jadi persiapan terlebih dahulu, kemudian baru nanti aksinya. Baik. Nah, yang selanjutnya Bu, setelah kita akan melakukan dengan waktu yang sudah ditentukan, kira-kira ada harapan lain nggak Bu yang lebih besar dalam hal ini, yang lebih besar di samping di kelas Ibu gitu? Harapan dari perbaikan. Jadi masalah yang Bu Wulan rasakan ini pasti kan ada dirasakan juga oleh beberapa rekan guru yang lain ya. Harapan bulan yang agak mungkin lingkupnya lebih besar itu ada Bu di sekolah ini ya Bu ya. Ya tentunya ada. Saya berharap setelah saya lakukan perbaikan pembelajaran dan terlihat hasilnya berhasil, tentunya saya akan melakukan pengimbasan kepada rekan-rekan sejawat. Tentunya, jadi saya tidak ingin hanya keberhasilan itu hanya ada di kelas saya, tapi saya berharap keberhasilan yang seperti itu dapat juga diimplementasikan di kelas-kelas lain. Ya, artinya kan di sekolah ini kegiatan pembelajarannya betul-betul dinikmati lah dalam tanda kutip oleh anak-anak, dan hasil pembelajarannya lebih maksimal ya ketimbang yang sekarang memang kan pasca pandemi ini anak-anak cenderung antusiasnya berkurang ya Bu ya, cenderung antusias sangat berkurang ya. Baik Bu, untuk selanjutnya dari harapan yang tadi Bu sampaikan, saya juga berharap untuk pribadi saya juga bisa menerapkan nanti di kelas saya ya Bu ya. Karena kita juga sesama pengajar mengharapkan seperti itu. Baik Bu Adinia, barangkali itu yang bisa saya lakukan, bisa saya tanyakan ke Bu Wulan Adinia. Mohon izin juga mungkin esok atau lusa saya berkunjung ke kelasnya untuk melakukan observasi di kelas Bu Wulan, sehingga
saya bisa mendapatkan sesuatu yang bermanfaat. Kemudian masalah yang tadi disampaikan Bu Wulan juga bisa teratasi. Kita sharing bersama, bukan saling mengajari, sehingga proses coaching ini, berdialog ini bisa saling memberikan yang terbaik untuk kita semuanya. Harapan saya kelas kita, kemudian rekan-rekan sejawat kita dan sekolah yang tempat kita bertugas juga bisa menghasilkan perubahan yang lebih baik, diawali dengan kegiatan belajar yang ada di kelas dulu, baru nanti kita melebar ke yang lain. Terima kasih banyak Bu Adinia. Mohon maaf sekali lagi mengganggu waktunya. Sehat-sehat selalu dan sukses untuk kita semuanya. Baiklah, Bapak Ibu hebat, wabil khusus pengajar praktik dan fasilitator saya. Demikian obrolan saya, proses coaching saya dengan Bu Adinia Sukmawati Wulandari atau akrab dipanggil Ibu Wulan, guru kelas 4B. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan tadi berdua setidaknya menjadikan hal yang bermanfaat buat rekan-rekan guru yang lain. Barangkali pastinya tentunya ya Bu Wulan ada saja yang memiliki masalah yang sama. Akan menjadi solusi, akan menjadi manfaat untuk kita semuanya. Dimulai dari hal yang kecil, kita lakukan perbaikan, kita lakukan hal-hal yang memang bisa membuat paling tidak di kelas kita lebih baik lagi. Sehingga sebagai guru kita betul-betul menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid, kemudian hasilnya juga maksimal. Tidak semata mengejar-ngejar materi, sehingga segala permasalahan yang ada di kelas bisa teratasi dengan cepat, dengan tepat, dan juga hasilnya juga bisa kita lakukan refleksi yang berkelanjutan ya bulan ya, sehingga bisa ditiru, dilakukan oleh guru-guru yang lain. Demikian Bapak Ibu proses coaching dari mulai pra-observasi sampai obrolan tadi. Kurang lebihnya saya Yahya Ihsana, calon guru penggerak angkatan 7 Provinsi DKI Jakarta, mengucapkan terima kasih banyak khususnya ke Bu Adinia, Bu Wulan, saya manggilnya Bu Adinia terus nih. Bu Wulan untuk waktunya. Salam sehat untuk kita semuanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Dalam keadaan sehat semuanya? Aini? Hadir. Anida? Hadir. Alman? Hadir. Siap. Dari mulai. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Ya, kesepakatan kelas 4B. Silakan dibaca Keke, apa kesepakatan kelas 4B? Menjaga kebersihan kelas. Ya. Sebagai guru dan teman saling bekerja sama, aktif. Ya, anak-anak, masih ingatkah kalian pembelajaran kita yang lalu? Pembelajarannya tentang apa? Tentang daur hidup hewan. Hewan apa yang sudah kita pelajari daur hidupnya? Ayam. Alman, daur hidup ayam dimulai dari mana, Alman? Dari telur, Ya. lalu menetas, Ya. menjadi anak ayam, dan lalu anak ayam jadi dewasa. Ya, bagus. Terima kasih Alman. Tepuk tangan untuk Alman. Ya, hari ini kita akan belajar tema 6. Tema 6 cita-citaku, subtema 1 aku dan cita-citaku pada pembelajaran kedua. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, anak-anak dapat menelaah tempo dan tinggi rendah nada dengan tepat. Ibu punya gambar di depan, silakan lihat dan silakan kalian amati. Ya, lagu apa yang dinyanyikan dengan lambat? Kupu-kupu yang lucu. Ya. Ya, sudah selesai semua ya.
Ya, alhamdulillah sudah selesai semua. Kupu-kupu yang lucu memiliki tempo lento atau lebih lembut. Tapi jika titik-titik bunyi hujan, temponya andante atau sedang. Ya, kemudian yang kedua, tahukah perbedaan? Perbedaannya, kupu-kupu yang lucu lebih lembut dan lambat atau lento. Titik-titik bunyi hujan, temponya sedang atau andante. Ya, terima kasih Alman. Tepuk tangan untuk Alman. Ada dua jenis lagi metamorfosis. Metamorfosis apa saja? Ya, metamorfosis tidak sempurna dan metamorfosis sempurna. Ya, disimak lagi video dari mana daur hidup nyamuk Alman? Telur, larva, lalu pupa dan menjadi nyamuk. Oh, baik. Selanjutnya, daur hidup belalang yang videonya sudah kalian lihat tadi. Dimulai dari mana daur hidupnya? Telur, nimfa, kemudian belalang dewasa. 4 bintang. Hewan apa saja yang mengalami metamorfosis sempurna? Tunjuk tangan. Ya, Alvaro. Kupu-kupu apa lagi? Ya, bagus nyamuk. Baik, Anida dan Alvaro mendapat bintang dari Ibu. Nanti bisa kalian tempel di papan apresiasi. Selanjutnya, metamorfosis tidak sempurna, ya. Baik, kecoa. Siapa lagi? Yang Tasya. Bagus. Jadi metamorfosis tidak sempurna ada kecoa dan kita lihat jawabannya benar tidak ya? Benar jawaban teman? Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Tepuk semangat agar lebih bersemangat. Tepuk semangat. Ya, bekerja sama ya, saling membantu, saling bekerja sama dengan temannya. Ada yang bagian menggunting dan ada yang bagian yang menempel ya. Ya. Ya, sudah selesai ya? Sudah. Silakan kalian kerjakan pada lembar kerja. Setelah menempel, lalu kerjakan dulu ya. Silakan. Pertama bertelur, kedua ulat, ketiga kepompong, keempat kupu-kupu dewasa. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok Keke. Ya.